Saya jadi makin diyakinkan tentang peranan dan pentingnya pekerjaan firman dan roh dalam kehidupan orang-orang percaya untuk memiliki hati yang tahir dan kualitas manusia roh yang akurat di hadapan Tuhan. Kitab Mazmur pasal 51 ayat yang ke-10 dituliskan, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Dalam terjemahan King James Version dituliskan dengan kata, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Alkitab berbahasa Ibrani menuliskan kata jadikanlah, atau terjemahan bahasa Inggrisnya create, dalam ayat di atas dengan menggunakan kata bara. Kata yang sama dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 yang menggambarkan proses penciptaan langit dan bumi yang dilakukan Allah dari yang tidak ada menjadi ada dengan hanya berfirman. Dari sinilah peranan pekerjaan firman dan roh dalam hidup orang percaya. Memastikan terciptanya hati yang tahir dan kualitas manusia roh yang akurat di hadapan hadirat Tuhan. Melalui para hamba Tuhan atau imam kepercayaan Tuhan yang terhubung dengan realita Bapa sendiri, kita menerima ada banyak suara Tuhan, arahan, tuntunan roh, berbagai pernyataan ilahi lainnya. Itulah yang menciptakan di dalam diri kita kualitas hati yang bersih atau tahir, stabil, tidak mudah dipengaruhi oleh situasi atau kondisi di sekeliling hidupnya. Terus ada dalam cengkeraman pengaruh dan kendali pekerjaan Roh Kudusnya. Dari manusia yang biasanya hidup dalam kendali emosi, catatan biasanya emosi negatif, ataupun hidup dalam kendali panca indera lahiriahnya, orang yang bersangkutan dilahirkan kembali melalui adanya pekerjaan firman dan roh atau rahim profetis yang terus terjadi dalam hidupnya melalui keterhubungan yang ia miliki dengan seorang hamba Tuhan yang menjadi representasi Bapa. Terbangunnya kualitas hati yang tahir mengkondisikan orang percaya jadi mulai memiliki tingkat kehausan atau kelaparan akan realita Tuhan yang terus bertumbuh. Secara natural, orang-orang percaya akan mulai merasakan adanya dorongan dari dalam batin mereka untuk makin mengejar realita Tuhan menjadi nyata dalam hidupnya. Aktivitas doa, membaca firman, ataupun menyembah bukan lagi menjadi aktivitas yang bersifat agamawi, kosong, atau kering dan memberatkan, tapi justru menjadi suatu kesukaan yang dinikmati secara penuh oleh orang percaya yang bersangkutan. B. Ada dimensi kehidupan ilahi yang makin mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang percaya. Secara perlahan tapi pasti, kemampuan orang percaya yang bersangkutan untuk secara pribadi mulai mendengar suara Tuhan, mengalami penyingkapan firman, menerima arahan atau tuntunan roh, jadi terus bertumbuh. Roh Kudus terus menuntun dan memampukan orang percaya yang bersangkutan untuk sepenuhnya memiliki kehidupan yang berpusatkan hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Mereka jadi lebih meyakini firman atau suara Tuhan daripada pikiran dan kekuatannya sendiri. Realita keberadaan Tuhan mulai dijadikan sebagai hartanya yang paling berharga dibandingkan hal-hal lahiriah lainnya. Lahirnya kehidupan yang tulus, motivasi yang akurat, sikap hati yang lebih mengejar kekudusan Tuhan daripada kehidupan lahiriah, keduniawian, ataupun kenikmatan dosa adalah merupakan beberapa dampak yang secara natural akan mulai dialami oleh orang-orang percaya yang terhubung dengan keberadaan Bapa dan menikmati adanya aliran kehidupan ilahi membanjiri hidupnya. C. Orang percaya yang bersangkutan jadi mengalami interaksi dengan firman dan pribadi Roh Kudus secara lebih bertambah intens. Dinamika pekerjaan roh dan firman yang makin intens inilah yang membuat kehidupan orang percaya yang bersangkutan jadi terkondisikan untuk makin mengalami adanya manifestasi berbagai dimensi sorgawi dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti misalkan
adanya manifestasi pelayanan malaikat, impartasi kekudusan, keilahian dalam hidup dan cara berpikir, dan sebagainya. Pendek kata, terciptanya hati yang tahir atau roh yang akurat karena terus mengalami pekerjaan firman dan roh melalui kehidupan seorang hamba Tuhan yang merepresentasikan keberadaan Bapa Sorgawi, akan mengkondisikan diri kita secara pribadi jadi terhubung dengan dimensi yang sama dari keberadaan Bapa Sorgawi itu sendiri. Amin.